beribadah di rumah, juga orang tua yang mendampingi anak-anaknya beribadah. Yuk kita beribadah yuk. Sekarang siapkan juga Alkitabnya dan bersemangat. Kita bernyanyi dengan judul lagu Martatapua Manuki. Nah, adik-adik sekalian, kita mau berdoa. Ayo mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah Bapak. Berkati juga orang tua dan berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang akan melayani ibadah ini. Di atas segalanya Bapak, ampunkanlah segala dosa yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita bernyanyi lagi dengan judul lagu Aimomo Pungu. Disampaikan oleh teman kita Elia Borusilaban. Batik Parjolo Au do Jahoba de Batam Nina de Batata Nang jadi marakup au bahenanmu de Batam. Kita lanjutkan menyebutkan ayat bulanan kita yang akan disampaikan oleh teman kita Philips Lubis. Yesaya 40 ayat 30 sada alai akan nama haposan tu Jahoba mauli hagogoon
Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dengan lagu Ku Parade Diriku Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau berdoa dulu ya. Inang akan pimpin, adik-adik ikuti di rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada kami anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh beribadah, bersekolah minggu walau masih di rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan tetap baik kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kuasai hati dan juga pikiran kami supaya kami bisa dengar-dengaran firman-Mu dengan baik dan kami bisa diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, pada minggu hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, kita mau disapa oleh firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Wah, panjang ayatnya ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ayo yang bisa baca, dibuka Alkitabnya. Inang mau baca buat adik-adik, diikuti ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Rumbai, Inang yakin pasti semuanya sudah pernah dengar ya cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada lagunya ya, nanti kita akan nyanyikan bersama, 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, tentu kalau kita pikir ya, bagaimana ya Ina, ada 5.000 orang, tapi rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Bisa nggak ya? Sedangkan coba kalau di rumah ada 10 orang saja, rotinya cuma 5, pasti ada ya yang nggak mau berbagi sama adiknya. Ayo, siapa di sini nggak mau berbagi sama adiknya? Nah, gimana 5.000 orang, tapi rotinya cuma 5? Pasti kita akan berpikir, gimana caranya? Kalau dibagi nanti dapatnya kecil-kecil dong Ina. Nah, adik-adik, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini? Kita kembali melihat bahwa Tuhan Yesus yang maha perkasa itu, Tuhan Yesus kita yang hebat itu, Tuhan Yesus bisa menjadikan yang seolah-olah mustahil menjadi tidak mustahil. Mungkin kita akan pikir, aduh susah ya, gimana caranya cuma ada 5 roti, padahal yang mau makan ada banyak. Dan bahkan adik-adik, kata firman Tuhan di sini, yang dihitung itu hanya laki-laki loh. Jadi ingat ya, 5.000 orang itu cuma laki-laki, belum ikut mama-mamanya, belum ikut anak-anak yang kecil, hanya laki-laki. Jadi kita bisa bayangkan, kalau cuma ada 5.000 orang laki-laki, jangan-jangan lebih dari 5.000 orang yang ada saat itu. Tapi rupanya peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu bahkan bisa membuat sisa berapa keranjang? 12. Nah, adik-adik, yang pertama tadi kita melihat ya, betapa Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat, bisa menjadikan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh karenanya adik-adik, yang pertama Inang mau ajak kita supaya kita selalu percaya kepada Tuhan. Kata topik minggu kita pada hari ini,
kuatkanlah hatimu, percayalah kepadanya, katanya gitu loh. Nah, oleh karenanya kita mau dituntun adik-adik, ya, kuatkan hati, percaya pada Yesus, jangan takut. Karena Tuhan Yesus bisa menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Contohnya yang harus kita yakini sekarang adalah kita harus percaya bahwa virus corona ini akan pergi dari dunia. Ya, adik-adik mau percaya? Mau? Iya, kita harus percaya, kita harus yakin kalau Tuhan Yesus kita yang hebat itu bisa membuat virus corona ini pergi dari dunia. Ya, adik-adik sudah kangen kan ibadah di gereja? Sudah mau 2 tahun kita tidak beribadah di gereja loh, ya. Kita mau selalu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menjadikan yang seolah-olah mustahil menjadi mungkin, ya. Lalu yang kedua, Inam juga mau ajak adik-adik, ayo kita lihat dulu firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang datang dari Galilea, lalu dia bersandar atau sejenak untuk beristirahat di Danau Tiberias, sebenarnya ternyata orang-orang banyak malah mengikuti Tuhan Yesus terus. Alasannya karena mereka mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka lihat, oh Tuhan Yesus sudah mengadakan mukjizat, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Makanya mereka semakin ingin ikut Tuhan Yesus karena mereka mau disembuhkan. Nah, orang yang banyak mengikut Tuhan Yesus itu ternyata diperhatikan loh adik-adik oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat mereka banyak. Bagaimana caranya supaya yang banyak ini, yang mengikut Yesus ini, itu makan? Nah, dari situ adik-adik yang kedua, ternyata Tuhan Yesus itu memperhatikan kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus itu perhatikan ketika kita lapar, ketika kita sedih, ketika kita memerlukan pertolongan, Tuhan Yesus itu mengerti. Ya, Tuhan Yesus itu lihat, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan dan Ia peduli adik-adik kepada kita. Nah, contohnya Tuhan Yesus peduli pada kita apa? Kita diberikan orang tua, kita diberikan keluarga yang memelihara kehidupan kita. Orang tua, mama, papa, opung, dan juga saudara-saudara itu menjadi perantara adik-adik, menjadi alat Tuhan untuk memelihara kehidupan adik-adik, memberi makan, memberikan sekolah. Itu adalah cara Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kita. Maka sekali lagi, jangan takut, ya, kuatkan hati kita karena Tuhan Yesus itu memelihara kehidupan kita. Dia peduli kepada kita, ya. Lalu bentuk kepedulian Yesus kalau menurut firman Tuhan hari ini, adik-adik, itu juga mau menggerakkan kita supaya kita juga peduli. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu penuh kasih, Tuhan Yesus mau kita juga mengasihi. Kalau Tuhan Yesus itu peduli, Tuhan Yesus mau kita juga peduli. Nah, adik-adik lihat, ketika Tuhan Yesus mau peduli kepada kita, Tuhan ternyata pakai Filipus, Andreas. Ya, walaupun Tuhan Yesus terlihat sangat kecewa karena jawaban Filipus dan Andreas itu meragukan kuasa Yesus, tetapi ternyata melalui itu Tuhan Yesus pakai menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga harus peduli adik-adik. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada Filipus, di mana ya kita bisa beli roti untuk mereka? Kata Filipus di ayat 6, di ayat 7, Filipus katakan bahwa roti seharga 200 dinar gak cukup Tuhan. 1. Filipus ragu-ragu akan kuasa Tuhan.
Lalu kemudian datang lagi Andreas. Andreas katakan bahwa Tuhan, ini ada anak, dia punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lagi-lagi adik-adik, Andreas juga meragukan kuasa Tuhan. Dan bahkan Andreas memakai ikan dan roti milik orang lain. Tetapi adik-adik, lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus menerima 5 roti itu dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati roti dan ikan itu. Nah, adik-adik, ternyata kita juga bisa dipakai untuk peduli kepada sesama. Tadi yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan siapa? Seorang anak kecil. Dia mau memberikan rotinya dan ikannya untuk dibagikan, untuk diberikan kepada sesamanya. Begitu juga kita adik-adik. Kita bisa dipakai Tuhan untuk peduli kepada sesama. Ingat, peduli itu apa sih? Peduli itu mau berbagi. Ingat ya, peduli itu mau berbagi. Ketika abang dan adik dikasih mamanya roti 1, jangan lupa untuk berbagi. Ketika abang dan adik diberikan mamanya mainan, mari bermain bersama. Ingat, berbagi tidak pernah rugi. Ya, ingat ya, berbagi tidak pernah rugi. Karena itu anak-anak Tuhan dipanggil untuk mau peduli kepada sesamanya. Jadi ingat, yang pertama tadi apa adik-adik? Tuhan Yesus itu maha kuasa, ya. Apa yang terlihat mustahil itu menjadi tidak mustahil. Yang kedua, Tuhan Yesus itu peduli kepada kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memanggil kita untuk peduli kepada sesama. Oleh karenanya, adik-adik mari menjadi anak sekolah minggu HKBP Rumbai yang selalu percaya Tuhan Yesus kita maha kuasa, yang selalu yakin dan tidak takut karena Tuhan selalu peduli akan hidup kita, dan yang bersemangat untuk peduli kepada sesama. Nah, adik-adik ingat punya pertanyaan ya untuk adik-adik. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Yang pertama, ya, siapa nama kedua murid Yesus yang ada dalam cerita firman Tuhan hari ini? Ada tadi Inang sebutkan ya, 2 orang murid Yesus yang ada dalam firman Tuhan hari ini. Nanti ditulis ya. Lalu yang kedua, Inang mau adik-adik coba tuliskan apa sih contoh berbagi kepada sesama. Ya, nanti tulis di bawah di kolom komentar. Nanti Bapak dan Ibu guru sekolah minggunya yang akan menilai. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita ya adik-adik, supaya kita selalu percaya kepada Yesus dan kita juga mau peduli kepada sesama. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah pada kami. Kami, Tuhan, ajari untuk selalu percaya akan kuasa-Mu. Betapa Tuhan maha kuasa untuk menjadikan yang terlihat mustahil itu menjadi mungkin. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa segala yang ada dalam kehidupan kami itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu peduli kepada kami anak-anak sekolah minggu. Oleh karenanya Tuhan, kami juga mau untuk Tuhan pakai peduli kepada sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati juga orang tua kami, agar orang tua kami boleh berlimpah berkat yang daripada Tuhan untuk Tuhan pakai memelihara kehidupan kami. Berkati kami dalam sekolah Tuhan, berikan kami kepandaian, berikan kami kerajinan, supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar dan kami selalu takut akan Tuhan dan penuh cinta kasih kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, berkati
berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka supaya mereka selalu bersemangat untuk mengajari kami dan untuk menuntun kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu atas pengampunan yang Tuhan beri bagi kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan pakai kami untuk jadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 6M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak.